Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan iman yang kokoh sehingga bisa melaksanakan ketaatan yang berupa melaksanakan ibadah jamaah salat subuh di masjid ini. Mudah-mudahan amalan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita contoh akan segala amalan dan perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin pada hadis yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karabu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abtah faqala laisa ala abika karbun ba'dal yawm falamma mata qalat ya abtahu ajaba rabban da'a ya abtahu jannatul firdaus ma'wahu ya abatahu ila jibrilan nana'ah falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab. Artinya, Anas radhiyallahu an berkata, ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah semakin parah, maka beliau pun diliputi oleh kedukaan menghadapi sakaratul maut. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, kesukaran yang dihadapi ayahanda. Lalu beliau bersabda, ayahmu tidak akan memperoleh kesulitan lagi sesudah hari ini. Selanjutnya setelah beliau wafat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Rabbnya, wahai ayahku, surga Firdaus adalah tempat kediamannya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita wafatnya. Kemudian setelah beliau dikuburkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata pula, apakah hati kalian semua merasa tenang dengan menyebarkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia,
Berkaitan dengan bab sabar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sakitnya mengeras, semakin sulit untuk disembuhkan. Semua para sahabat sudah semakin curiga bahwa Rasulullah akan berakhir hidupnya. Semua menangis karena yang dirindukan dan dicintai dan dicontoh seluruh amal perbuatannya akan berpisah untuk selamanya. Setelah sakaratil maut atau malaikat Israel datang dan mencabutnya daripada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, maka Fatimah semakin sedih. Sahabat semakin banyak yang bercucuran air matanya. Mereka tidak tenang dan menghadapi kenyataan ini, karena yang disenangi dan dicintai sudah akan meninggalkan kita. Gundah gulana yang dihadapi oleh semua para sahabat, termasuk putrinya yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merasakan gundah, merasakan seakan-akan tidak sanggup menghadapi kenyataan ini. Maka setelah dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang ada di sekitarnya menaburkan tanah ke pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian Fatimah berkata, "Apakah engkau tidak merasakan hati yang duka setelah kita menaburkan tanah di pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?" Semuanya terbasahi pipi sampai jenggotnya dengan air mata, karena ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah tatanan sosial, tatanan agama yang ada di Mekah dan Madinah atau di Jazirah Arab, yang seluruhnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk umatnya dan selalu dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, dan kemanapun dia berada. Di peperangan pun berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang penuh dengan ujian yang paling berat, karena ujian yang paling berat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para nabi. Nabi pernah berdarah-darah, dikejar-kejar seperti orang yang tidak waras. Begitulah beratnya daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kegundahan itu dihadapi oleh semua para sahabat, termasuk putrinya Fatimah. Merasa kehilangan, ditinggalkan oleh ayahandanya Rasulullah yang sangat dicintainya.
Jamaah yang dirahmati Allah, timbullah di sana bagaimana hubungannya dengan kesabaran. Orang yang ditinggalkan atau mendapatkan satu musibah yang bermacam-macam, mungkin walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Jadi termasuk kehilangan jiwa ini atau dikurangi jiwa itu, maka semuanya dihadapkan dengan kesabaran. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di sini orang tua kita yang sangat dicintai karena kasih sayangnya ditumpahkan kepada anaknya, maka kehilangan semacam itu dia merasa sedih. Mungkin 1 bulan, 2 bulan dia tetap merasakan, bahkan selamanya dia teringat kepada kebaikan orang tua. Tetapi Rasulullah adalah selamanya terkenang daripada kebaikan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Jadi wajar apabila ada sahabat yang menangis, tetapi sebatas, tidak berlebihan dalam bersedih, itulah dibolehkan. Kesabaran tetap harus ditanam dalam hati, apapun cobaan yang datang. Cobaan-cobaan yang datang itu kita harus tetap bersabar dengan artian ridho terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tanamannya yang mengalami kerugian, dagangannya yang mengalami kerugian, atau keluarga, anak-anaknya dan lain sebagainya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita bersedih, tetapi jangan berlebihan. Kita terus ingat kepada Allah bahwa itu adalah ketetapan dari Allah, takdir dari Allah. Kita mendapat nikmat yang banyak, itu adalah takdir Allah. Yang rahmat itu atau rizki yang melimpah itu kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penerimaan itu tidak menghalangi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mendekat kepada Allah ketika hanya mendapat musibah yang jelek, tetapi andai kata kita diuji dengan kebaikan, maka itulah kebaikan. Jangan sampai menjauhkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi suatu rezeki yang melimpah, tapi dia tidak sempat untuk sholat, tidak sempat puasa, tidak sempat untuk menginfakkan, karena selalu menghitung berapa banyak yang telah diberikan oleh Allah. Itulah suatu musibah. Itu adalah tidak sabar. Artinya orang yang sabar itu adalah dia tetap bersedih tetapi tidak melampaui batas. Dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar bahwa itu semua adalah ketetapan atau qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, sehingga pada waktu Rasulullah dikabarkan, bahkan Fatimah di sini mengabarkan kepada Jibril bahwa Rasulullah wafat, dikabarkan oleh Fatimah yang sebenarnya Jibril sendiri sudah tahu.
karena selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini di sini juga perlu diketahui, bahkan memberikan suatu berita tentang wafatnya saudara-saudara kita atau teman-teman kita itu diperbolehkan. Jadi menghabarkan tentang kematian saudara-saudara kita atau famili kita itu adalah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan rujukan hadis ini. Kaum muslimin yang berbahagia, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab hampir melampaui batas daripada ketidaksabarannya. Dia berkeliling di masjid itu antara jamaah, bahwa siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal, sekarang juga akan saya tebas lehernya. Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, perasaan para sahabat semacam itu. Tetapi perbuatan Umar itu dapat diredam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam tarikh mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan daripada Umar bin Khattab itu adalah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan wafat selama-lamanya. Artinya tidak wafat itu adalah agamanya sampai hari kiamat. Warisannya, perbuatannya, kebaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mati, dikenang, sehingga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu selalu dibaca, tidak pernah henti-hentinya, mulai dari masyariq sampai maghrib, mulai dari timur sampai ke barat. Adzan dibaca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat dibaca, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah berhenti, mulai dari timur, karena waktunya terus berganti. Kalau di sini subuh, mungkin di Mekah sana masih jam 1 atau masih isya. Nah, itu terus nama Rasulullah selalu disebut. Itu artinya bahwa Nabi Muhammad itu tidak mati, dalam artian kecintaan kita, kebanggaan kita, menyebarkan, meneruskan amalan-amalan syiar daripada Rasulullah SAW terus diperjuangkan. Maka itulah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu betul. Siapa yang akan mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal, maka akan saya tebas, saya potong lehernya. Dalam artian yang bermakna atau hikmah kata-kata itu adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan mati, perjuangannya diteruskan oleh ulama, oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang selalu mencintai kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersabar terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar tanpa menggerutu, dengan kesabaran tanpa mencemooh apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah kita ridha kepada Allah akan semua ketetapannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.